Summa asyarul musannifu, kemudian Kiai Musannif mengisyaratkan li syurutil qudwati, untuk syarat-syarat bermakmum. Qudwah itu mengikut, berarti bermakmum. Biqaulihi, dengan ucapannya, wa ayyu maudhi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi ay fil masjidi wa huwa ayil makmum alimun bi salatihi ayil imami bi musyahadatil makmumi lahu au bi musyahadatihi ba'da safin ajza'ahu ay kafahu dzalika fi sihhatil iktida'i bihi. Bermakmum bersama imam, imamnya ada di dalam masjid. Wa huwa, sementara makmumnya alimun bi salatihi, mengerti, mengetahui gerak-geriknya si imam. Atau mengerti, mengetahui, menyaksikan gerak-geriknya sebagian dari shaf yang ada di depan kita, itu sudah cukup. Artinya jamaahnya sah. Intinya syarat daripada orang bermakmum kepada imam jika berada di dalam masjid, itu yang penting makmum mengetahui gerak-geriknya imam atau sebagian shaf yang ada di depan kita. Malam yataqaddam alaihi, selama si makmum tidak mendahului imam. Jika di posisi berdiri, maka dia tidak boleh mendahului imam. Kalau mendahului imam bagaimana? Fa in taqaddama alaihi bi akbihi, apabila si makmum mendahului imam ditinjau dari sisi tumitnya, fi jihatihi lam tan akid sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Jadi yang diukur, yang dipertimbangkan kalau bermakmum itu syaratnya tidak boleh mendahului imam. Itu yang dilihat adalah tumitnya. Di posisi berdiri tumitnya. Kalau sampai mendahului imam, tumitnya nggak sah. Jadi bisa agak rapat-rapat, tapi yang penting jangan sampai tumitnya ini mendahului tumitnya imam. Paham gak ini? Paham? Tidak? Praktek. Bilal, naik sini Bilal. Sana Bilal. Ini kan tumitnya Bilal nih. Ini ya. Saya makmum di belakangnya. Nah, tumit saya tidak boleh mendahului tumitnya Bilal. Begini. Toh, kalau tumit saya mendahului, ini kan tumitnya garisnya di sini. Seret. Ini sejajar nih. Nah, kok saya lebih maju sedikit, ini sudah tidak sah makmum saya. Maksudnya makmum tidak boleh mendahului imam dari sisi tumitnya. Ya begini, harus agak mundur begini, meskipun ujungnya ini melebihi punya si Bilal. Jadi yang dilihat bukan ujungnya. Paham? Karena kaki saya agak panjang, jadi ujungnya melebihi punya Bilal. Sah atau tidak? Tetap sah, karena yang dilihat adalah tumitnya. Yang penting tidak mendahului tumitnya si Bilal. Paham?
Itu kalau di posisi berdiri, tinjauannya seperti itu. Kalau di posisi duduk, berarti bokongnya, pantatnya tidak boleh mendahului imam. Gitu. Yang diukur, yang dilihat itu pantatnya ketika sholat duduk. Paham ya? Kemudian di saat dia ruku, kalau di saat dia sujud, maka yang dilihat kepalanya. Kepalanya tidak boleh mendahului kepalanya imam. Berarti kalau prakteknya saya dengan Bilal, terus kita sama-sama ruku, saya makmum, Bilal imam. Karena Bilal masih kecil, ketika saya sujud, mesti kepala saya melebihi kepalanya Bilal. Ketika agak berdempetan kayak tadi, cuma mundur sedikit dari tumitnya. Nah, di saat sujud, pasti kepala saya melebihi kepalanya Bilal. Oh, berarti sholat saya tidak sah. Karena yang dipandang di saat sujud itu adalah kepala. Paham? Paham gak? Alhamdulillah. Kemudian wala tadurru musawatuhu li imamihi, tidak masalah jika hanya sejajar. Kalau sejajar lurus, ini tidak masalah, tidak merusak keabsahan jemaah. Paham ya? Lurus. Kalau tadi kan tidak boleh mendahului. Bagaimana kalau lurus? Tidak masalah. Wa yudabu takhallufuhu an imamihi qalilan. Kesunahannya adalah agak mundur sedikit. Mundurlah, jangan terlalu menyamai imam, jangan terlalu dekat. Kesunahannya mundur, jangan terlalu rapat dengan imam, mundur sedikit. Isti'madan lil adab wa idharan li rutbatil imami alaihi wa la yazidu ala salasi al-rukin. Oh, ini. Jadi mundur yang disunnahkan itu ya tidak terlalu jauh, sedikit saja. Satu dirok lah. Satu dirok itu 60 cm, segini nih. Mundur. Ini jika praktek salat berdua ya. Nanti kalau salat dengan sop yang banyak, berarti yang penting sudah cukup untuk sujud di belakang imam, supaya di belakang imam tidak kosong. Tapi kalau berduaan, ini agak mepet, agak mundur antara satu dirok. Satu dirok ambil di posisi kanan jika laki-laki, perempuan ambil di posisi kiri. Kalau perempuan agak jauh dari imam, jangan terlalu dekat. Nah, kesunahan itu tadi tidak melebihi 3 dirok. 3 dirok itu 60 cm. 60 cm kali 3 berapa? 60 kali 3 180 cm. Begini nih, dari sini ke sini 1 meter,
tambah 2 teknik lagi. Dari sini ini ya, dari sini ke sini 1 meter, sampai di sini 80. Jangan sampai melebihi jarak ini kesunahannya, dari situ sampai sini. Jadi kesunahannya agak mundur sedikit itu ada tujuannya. Tujuannya agak mundur sedikit itu supaya ada nilai adaban, ta'adzuban, ada nilai tata krama atau etika kepada seorang imam. Jadi meskipun di dalam sholat jemaah tata krama pun diatur oleh syariat, kesunahannya tidak terlalu dekat kepada imam, sunahannya mundur, agak mundur, ta'adzuban lil imam, dan untuk menjaga kemuliaan seorang imam begitu. Wa idharan li rutbatil imam, untuk menampakkan rutbah itu derajat seorang imam. Wala yasiru bihadza takhallufi munfaridan anis saffi hatta la yahuza fadilatal jamaah, dan tidak sampai mundurnya, tidak sampai dikategorikan munfarid, dikategorikan orang yang sholat sendirian. Kan tadi sunnah untuk mundur, tapi mundurnya jangan sampai dia dianggap orang yang sholat sendirian. Nah, tadi itu batasannya 3 ziro, 180 cm. Kalau sudah melebihi dari situ, ini bisa dikatakan orang yang sholatnya munfarid. Munfarid berarti seorang yang sholat sendirian. Oh, berarti dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Sholatnya tetap sah, tapi tak mendapatkan fadilah jamaah.